Ya, dan untuk mengetahui bagaimana menjaga kualitas tidur di saat pandemi, kami telah terhubung dengan Dr. Andreas Prasaja, RPSGT, spesialis kesehatan tidur dari RS Mitra Keluarga Kemayoran. Halo, Dr. Andreas, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kabar baik juga baik, dok. Dok. Dok, ini kan selama pandemi kan banyak orang merasa cemas, Yes. khawatir. Nah, apakah perasaan juga tersebut berpengaruh pada kualitas tidur? Tentu sangat berpengaruh. Jadi begini, eh, gangguan tidur itu kan bukan cuma insomnia ya. Jadi Hmm. ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pandemi seperti ini. Pertama, yang harus saya tekankan adalah kesehatan tidur sangat penting untuk daya tahan tubuh manusia. Bahkan bisa dikatakan daya tahan tubuh manusia itu hanya bekerja optimal pada saat tidur. Mhm. Ya. Salah satu penelitian yang paling terkenal, sebenarnya ada beberapa penelitian yang digabungkan kemudian diterbitkan pada jurnal kedokteran Sleep itu di 2010-an. Jadi sederhana penelitiannya, yaitu orang yang cukup tidur dan kurang tidur diekspos, dipaparkan dengan virus influenza, dan ternyata hasilnya yang tidurnya baik, yang tidurnya sehat, yang cukup itu tidak jadi penyakit, sedangkan yang dipaparkan dan kurang tidur dan tidurnya nggak sehat, nah ini yang jadi menderita influenza. Jadi bisa dikatakan sekali lagi, satu-satunya uh, peningkat daya tahan tubuh manusia sebenarnya adalah tidur, ya vitamin dan lain sebagainya, tapi yang utama sebenarnya adalah kesehatan tidur. Nah, kesehatan tidur kalau pada saat pandemi ini banyak orang stay home gitu ya, sebenarnya ada 3 faktor. Ada hypersomnia, ada insomnia, kemudian ada insomnia yang psychophysiological. Ya, kalau yang disebutkan tadi kecemasan dan lain sebagainya itu adalah psychophysiological. Tapi ada juga insomnia yang BISS, yaitu jadi gini deh, supaya lebih mudah mengerti, Ya. saya cerita pengalaman pasien boleh? Boleh dok, Jadi Boleh banget, silakan. Dok. Jadi karena tinggal biasanya si suami kan bekerja, kemudian akhirnya harus bekerja dari rumah, si istri baru mengamati ini suaminya kenapa begitu tinggal di rumah jadi tidur terus gitu kan, katanya di rumah tapi kok malah tidur terus. Nah, inilah yang kita sebut sebagai hypersomnia atau kantuk berlebihan, dan Oke. pasien seperti inilah yang banyak juga yang datang menghubungi kami gitu di klinik kami, dan ternyata kualitas tidurnya sangat buruk walaupun dia merasa tidurnya sudah cukup, durasi sudah cukup, tapi tetap mengantuk. Nah, ini juga menjadi masalah karena kualitas tidur buruk juga menyebabkan daya tahan tubuh yang buruk juga, Tidak baik apalagi ya. tidak baik. Jadi gini, waktu tidur ternyata disebabkan oleh mendengkurnya. Dia ada berhenti-berhenti nafas saat tidur sehingga terbangun-bangun tanpa terjaga, nggak sadar, sehingga hypersomnia atau kantuk berlebihan. Ya, ini banyak. Kemudian yang kedua, pengalaman pasien lain adalah dia begitu work from home gitu ya, kok jadi seolah-olah hypersomnia, tidur terus, tapi ternyata disebabkan oleh BISS atau Behavioral Induced Insufficient Sleep Syndrome. Jadi biasanya karena pekerjaan, karena tugas dan lain sebagainya, terbiasa mengurangi tidur, hanya tidur 5 jam, 6 jam, yang tentu saja kurang karena kebutuhan tidur manusia kan sekitar 7 sampai 9 jam manusia dewasa. Sehingga begitu work from home, tidak ada kewajiban bangun yang pas atau bagaimana, sehingga seperti balas dendam, dia tidur terus sepanjang hari. Jadi dalam tanda kutip yang biasanya insomnia dalam arti banyak pekerjaan dan lain sebagainya jadi sembuh. Nah, kalau yang terakhir dan yang dari awal diceritakan tadi itu namanya psychophysiological insomnia. Jadi begitu ada pandemi, work from home, baca berita dan lain sebagainya, penuh kecemasan, ya ini yang menyebabkan jadi sulit tidur. Nah, yang perlu diperhatikan adalah begini, karena biasa aktivitas keluar rumah, ya aktivitas di luar, kemudian tiba-tiba harus di rumah terus berminggu-minggu, ini jadi tidak bisa tidur, ini juga banyak. Ya, ini harus diperhatikan. Sederhana aja, manusia itu adalah makhluk irama. Betul. Jadi iramanya ini harus diatur. Siang, sederhana saja, membedakan siang dan malam. Ya, nah siang yang dibedakan apa saja?
lingkungan, ya, aktivitas, dan cahaya. Nah, kalau biasa aktivitas banyak, ada stres dan lain sebagainya di siang hari, malam bisa rileks. Nah, kalau seharian hanya rileks, santai, ya, sehingga di malam hari jadi kesulitan, itu satu. Kedua, karena di rumah terus lingkungannya itu-itu saja, ini juga jadi masalah. Apalagi manusia modern biasanya membuat kamar tidur itu senyaman mungkin, tapi nyaman untuk aktivitas, bukan untuk istirahat. Ya, jadi seharian di kamar, kerja di kamar, apa di kamar, ambil makanan, makan di kamar sambil ada yang Netflix lah, ada yang apalah, nonton TV dan lain sebagainya. Ini juga tidak sehat. Ya, kemudian cahaya yang orang lupa. Kalau siang ya harus terang, jangan gelap-gelapan. Sebaliknya di sore hari ya harus cenderung lebih gelap. Artinya, kalau kita sore hari aktivitas di ruang keluarga misalkan, ya, ruang makan kosong tidak ada aktivitas, ya digelapkan sehingga otak kita tahu membedakan, oh ini siang, ini malam, seperti itu. Baik dok, sebenarnya kalau dilihat gangguan tidur tuh apa saja? Apakah ada terbangun setiap tidur atau mungkin ada sebagian orang yang panic attack juga gitu. Nah ini bagaimana biar tidurnya bisa berkualitas dan tenang gitu? Nah itulah, jadi gangguan tidur tuh luas sekali, banyak sekali. Nah ini yang harus pertama kita pilah-pilah dari gejalanya dulu. Ada hypersomnia, ada insomnia, kemudian ada parasomnia. Hypersomnia artinya kantuk berlebihan. Jadi siang hari walau saatnya terjaga segar bugar, dia malah mengantuk. Kemudian insomnia, sulit tidur di malam hari, sulit mempertahankan tidur seperti yang diceritakan bangun-bangun, sulit tidur kembali. Ini masuknya insomnia. Kemudian ada parasomnia di mana vokalisasi gerakan yang tidak normal terjadi pada saat tidur. Misalnya anak-anak yang histeris di tengah malam dan lain sebagainya, ini jadi masalah juga. Nah, ini tiga gejala utamanya, ya. Kemudian penyakitnya banyak lagi, ada narkolepsi, ada sleep apnea, insomnia sendiri dibagi-bagi menjadi sekitar 22 jenis insomnia. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalau pada saat pandemi ini yang paling banyak adalah yang psychophysiological insomnia dan BISS tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau yang BISS biasanya malah sembuh, yang psychophysiological malah jadi semakin parah. Caranya sederhana, mulai bedakan iramanya, atur iramanya, itu saja. Ya, lingkungannya dibedakan, jangan aktivitas di kamar tidur, aktivitas di luar, hanya masuk kamar tidur menjelang waktu tidur, kemudian atur pencahayaannya, atur aktivitasnya. Siang hari biasanya sibuk, ya tetaplah sibuk, hanya di luar kamar. Oke, intinya tetap disesuaikan. Kalau siang ya kerja, kalau malam ya istirahat, jangan kebolak-balik seperti itu ya dok ya. Terima kasih. Ya, oke, berarti memang harus sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Oke, terima kasih dokter Andreas sudah berbagi bersama kami.